Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Zakum menjadi salah satu pohon penghasil buah bagi penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan tentang kuliner neraka itu dengan membandingkan menu yang ada di surga. Makanan surga merupakan berbagai jenis buah yang segar dan ranum dengan beragam jenis dan cita rasa. Penghuni surga akan menikmatinya dengan minuman dari mata air surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguraikan keterangan mengenai zakum dalam Al-Quran dengan cukup terperinci. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum itu sebagai azab bagi orang-orang zalim. Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu, dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya, zakum. Kemudian sungguh setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Al-Quran Surat As-Saffat ayat 62 hingga 68. Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan, kata az-zakum diduga berasal dari kata az-zukmah, yaitu penyakit lepra. Ada juga yang berpendapat jika zakum diambil dari kata atas zakum, yakni upaya menelan sesuatu yang sangat tidak disukai. Para ulama menggambarkan pohon zakum sebagai pohon kecil dengan dedaunan yang aromanya sangat busuk. Getahnya mengakibatkan bengkak bila menyentuh badan manusia. Pohon ini ditemukan di beberapa daerah tandus dan padang pasir. Meski demikian, para ulama menjelaskan, zakum yang dimaksud Al-Quran bukan termasuk pohon tersebut. Pohon zakum yang dimaksud Al-Quran tumbuh di dasar neraka. Al-Quran menggambarkan kengerian zakum dengan kalimat mayangnya seperti kepala-kepala setan. Citra yang dimunculkan Al-Quran lewat Rasulullah SAW, yakni buah zakum yang menakutkan, mayangnya yakni tandan buah, berbentuk seperti kepala-kepala setan yang mengerikan. Sayyid Qutb memahami ayat ini dengan menjelaskan, jika manusia tidak mengetahui bagaimana rupa kepala setan, namun membayangkannya saja sudah mengundang ketakutan. Bagaimana bila kepala-kepala mengerikan itu mereka makan, memenuhi perut mereka dengan hidangan darinya. Layaknya makanan di dunia, zakum juga memiliki minuman pendamping. Alih-alih minuman dingin yang menyegarkan, penghuni neraka justru mendapatkan minuman yang tidak kalah mengerikan. Ayat Al-Quran memang tidak menjelaskan apa jenis minuman penghuni neraka ini, tetapi minuman ini dicampur dengan air yang sangat panas. Di dalam surah lain, pohon itu dilukiskan seperti kotoran minyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskannya di surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak berdosa. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Pohon ini juga digambarkan sebagai jawaban dari fitnah orang-orang yang zalim. Ketika ayat yang menerangkan tentang pohon penghuni neraka ini turun, informasinya mengundang ejekan dan cemoohan dari kaum musyrikin. Abu Jahal bahkan meminta pembantunya membawa kurma lalu berkata, apakah buah seperti ini yang diharapkan oleh Muhammad akan menakutkan kita? Dan ketika dinyatakan bahwa ia tumbuh dari dasar api neraka, mereka berkata, bagaimana bisa ada pohon yang tumbuh di dasar api neraka? Tidak ada konsekuensi amal untuk informasi tentang pohon zakum, selain kita wajib meyakini dan mengimani kebenarannya, dan menumbuhkan rasa takut terhadap neraka, karena tidak ada dosa yang kecil ketika dihadapkan pada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berusaha untuk lebih waspada dan hati-hati dalam menjalani hidup. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan melindungi kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Allahu a'lam bishawab.